أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah hanya kepada Allah, patuh dan tunduklah hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan patuh dan tunduknya kita atas segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amalan-amalan soleh kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita tingkatkan agar kemudian nanti di akhir hayat kita mendapatkan predikat hamba Allah yang bertakwa. Maka kita sebagai seorang muslim, jika ditanya cita-cita kita nanti bicara tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka kita akan menjawab, saya ingin meninggal dalam keadaan takwa. Marilah juga senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Tuhan yang Maha menentukan, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan segala bentuk nikmat lainnya yang Allah limpahkan kepada kita. Sungguh kalau kita ingin mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, maka mustahil kita akan bisa menghitungnya. Maka kalimat yang harus sering-sering kita ulang di waktu-waktu kesempatan-kesempatan kita adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salah satu cara kita untuk kemudian bisa terus diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah adalah dengan cara melihat di sekeliling kita, melihat nikmat-nikmat yang Allah persembahkan, yang Allah berikan kepada kita, hambanya. Apapun itu. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat yang Allah berikan untuk hambanya. Nikmat kita bernafas, kita bisa melihat, kita bisa ke masjid, kita punya keluarga yang sehat. Barangkali orang tua yang masih hidup, alhamdulillah masih sehat. Wah, banyak sekali tempat kita tinggal, rumah kita, fasilitas yang kita punya, pakaian yang kita punya. Mungkin kita tidak akan sanggup, tapi dengan cara kita meneliti apapun yang kita kemudian punya hari ini, itu juga akan bisa memberikan kita peringatan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Kelak kita akan sampai kepada suatu hari di mana tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat selain syafaat dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara, salah satu agar kita bisa mendapatkan tiket, mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat adalah senantiasa kita bersolawat untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini izinkan khatib menyampaikan terkait dengan pelajaran-pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita petik dari beberapa ayat suci Al-Quran, terutama yang tadi dibacakan di awal khutbah, yaitunya Al-Quran surat Al-Adiyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Quran surat Al-Adiyat ini kita akan coba bagaimana caranya mengambil hikmah dan pelajaran agar menjadi panduan kita, menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankan hidup sehari-hari kita, untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membedah ataupun membaca ayat ini dengan terjemahannya, lalu kemudian kita kaitkan dengan apa pelajaran yang bisa kita ambil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Di ayat yang pertama ini Allah bersumpah demi kuda perang. Wal 'adiyati dabha. Demi kuda perang yang berlari kencang hingga terengah-engah. Kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah seringkali memulai suatu surat itu dengan sumpah atas nama makhluknya. Kita mungkin semua hafal wal as, demi waktu, wal lail, demi waktu malam, wad duha, demi waktu duha. Nah, pada ayat ini Allah memilih makhluknya, yaitunya kuda. Lebih spesifik lagi, kuda perang. Kenapa? Muncul tanda tanya di benak kita. Kenapa harus kuda perang? Sehebat apa kuda perang ini sehingga ia masuk ke dalam makhluk Allah yang spesial, sehingga Allah bersumpah atas nama kuda perang. Wal 'adiyati dabha. Demi kuda perang yang berlari kencang hingga terengah-engah. Bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita coba menelaah tentang dunia hewan, maka kita akan mendapati ternyata hewan kuda itu dia punya perbedaan dengan hewan yang lain. Salah satu yang menjadi pembeda adalah tenaganya kuat. Staminanya itu luar biasa. Dia termasuk hewan yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. Kalau kita melihat di padang saja, misalkan di sekeliling kita, ketika kuda bendi saja keliling kota Padang berkilo-kilometer, dia kuat. Karena memang spesialisasinya adalah tenaga. Tenaga kuda itu kuat. Nah, di ayat ini Allah tidak hanya bicara tentang kuda, tapi Allah tambahkan identitas kudanya, yaitu kuda perang. Oh, itu beda lagi Bapak, saudara-saudara yang rahmati Allah. Ketika kita bicara tentang kuda perang, maka kuda perang itu kuda yang sudah terseleksi. Karena tidak semua kuda yang bisa mendaftar menjadi kuda perang. Kita bisa membayangkan, mengimajinasikan ketika Rasulullah dan para sahabat berjuang, kemudian menggunakan kuda-kuda perang dalam berperang. Kita bayangkan seperti itu. Sehingga kita betapa kuatnya tenaga kuda tadi. Tidak hanya dia kuda biasa, tapi kuda perang. Sudahlah dia hewan yang paling kuat tenaganya, tapi juga dia kuda yang terpilih. Tapi kalau kita lanjutkan ayatnya, wal 'adiyati dabha,
demi kuda perang yang berlari kencang hingga terengah-engah. Terengah-engah itu bahasa awaknya sasaangok, saking mengeluarkan tenaga yang berlebih-lebih. Kuda perang itu ketika dia berlari kencang, kemudian tenaganya udah diberikan sedemikian rupa, maka mengeluarkan nafas yang terengah-engah. Ini cerita di ayat yang pertama. Kalau kita coba mengambil hikmah dari satu ayat ini, maka kita akan disadarkan bahwa kuda perang itu ketika dia turun ke medan perang, dia disuruh oleh tuannya yang punya kuda. Kemudian dia berangkat. Karena kalau tidak disuruh oleh tuannya, dia nggak berangkat. Maka di sini ada aspek kepatuhan, ketaatan, dan siap berkorban. Totalitas. Semuanya dia berikan untuk tuannya. Itu kuda perang. Kalau memang disuruh lari sekencang-kencangnya sampai capek, dia kerjakan. Maka ini kita coba refleksikan ke dalam diri kita. Sudah seberapa totalitas kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah? Sudah seberapa kuat tekad dan niat kita untuk melawan segenap rintangan ketika kita mau menjalankan ibadah kepada Allah? Apakah kita kemudian meluangkan waktu untuk sholat subuh ke masjid, atau kemudian berzikir, atau kemudian sholat-sholat sunnah lainnya, ibadah wajib lainnya? Nanti kita akan diberikan rintangan dan tantangan agar kemudian kita bisa konsisten untuk menjalankannya. Yang mana kuda perang tadi digambarkan, dia berikan semuanya. Dia siap capek, dia siap lelah demi tuannya, demi yang mengendalikan kuda. Nah, kita yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita coba merenungi bahwa ketika kita mendapati situasi kita harus menjalankan suatu ibadah, walaupun itu akan membuat saya lapar, walaupun puasa ini membuat saya lapar, walaupun sholat malam ini membuat saya mengantuk, saya tidak peduli. Semuanya ini saya persembahkan kepada Allah. Baik itu ibadah-ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Baik itu sholat-sholat kita maupun ibadah-ibadah muamalah kita. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakan tamu misalnya. Maka di saat kita tidak punya makanan di rumah dan uang semakin menipis, tiba-tiba ada tamu yang datang. Tapi kita ingat, Rasulullah pernah mengajarkan muliakan tamu. Maka kemudian kita berusaha mencari bagaimana menjamu tamu yang datang ke rumah. Begitu, kita rela berkorban demi amal-amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Falmuriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api di kuku kakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah gambaran perang. Ketika kuda perang itu sedang berjuang di medan perang, maka kita akan melihat ada api-api kecil, bunga-bunga api di kuku-kuku kakinya. Begitu kuda perang itu beribadah, berjihad. Artinya apa? Ketika kita cobakan kuku kaki kita kemudian tergesek dengan hal-hal yang kasar, apakah itu batu, kerikil, pasir, maka itu akan mendatangkan sakit. Begitu pengorbanan kuda perang untuk tuannya. Yang penting saya bekerja keras sekuat tenaga saya, sebisanya saya, semampunya saya, sesempurna yang bisa saya berikan. Gak peduli mau luka kuku kaki saya, untuk ibadah ini saya akan kerjakan. Maka kalau kita melihat Rasulullah dan para sahabat sebagian juga ketika sholat malam sampai bengkak kakinya. Ini juga refleksi untuk kita. Ketika kita harus mengerjakan suatu ibadah, kemudian itu mendatangkan sesuatu yang kita anggap tidak baik, bagaimana kemudian kita jadikan ini sebagai persembahan terbaik kita, ibadah terbaik kita yang bisa kita berikan, yang bisa kita kerjakan. Kemudian ayat yang ketiga, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang tiba-tiba pada waktu pagi.
Jadi kalau kita baca sirah, Rasulullah SAW itu sering memulai perang itu di waktu-waktu pagi, dini hari. Kenapa? Karena pada saat itulah musuh-musuh Islam sedang beristirahat, sehingga dia tidak siap siaga. Itu strategi. Maka selain strategi, di sini juga ada kalau kita melihat bagaimana kuda perang itu, dia tidak pernah malas-malasan. Ketika tuannya harus menyuruh dia menyerang di waktu pagi, ketika dia sedang tertidur lelap, nggak peduli. Saya harus berangkat. Saya harus berangkat. Ringan ataupun berat, saya akan berangkat. Ketika kondisinya tidak sedang memungkinkan, karena si kuda perang tadi sedang istirahat, sedang tidur, tapi ketika disuruh oleh tuannya berangkat, dia berangkat. Ketika kondisi tidak kita sukai, kita tidak senangi, dia tetap beribadah. Ketika kita punya keterbatasan, misalkan di suatu ketika rezeki kita sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kantong kita semakin menipis, lalu tiba-tiba ada yang butuh bantuan, atau ada yang ingin meminta bantuan dan kita punya peluang untuk bersedekah di saat itu, maka kita tetap ambil pilihan itu. Kita tidak mau kemudian menjadikan alasan demi alasan dalam rangka kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kuda perang tadi, dia tidak peduli waktu malam, waktu pagi. Kalau saya disuruh turun, saya turun. Kemudian di ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'a, lalu sehingga menerbangkan debu. Ini semakin menggambarkan ya betapa suasana perang itu. Kemudian kuda perang itu menerbangkan debu-debu di padang pasir ketika berperang. Di ayat yang kelima Allah katakan lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kita bisa bayangkan ketika kita membawa seekor kuda untuk pergi berperang, kemudian ada musuh yang sedang berkumpul di sana. Kemudian kita arahkan kuda kita ke sana. Dan kuda perang itu dia tidak pernah mundur. Dia bisa saja belok kanan atau belok kiri atau putar arah, tapi dia tidak mau. Sesuai perintah tuannya, menyerbu ke kumpulan musuh, dia serbu. Yang penting dia menyerbu. Yang penting kalau apa tugasnya dia kerjakan. Walaupun resikonya itu adalah kematian. Karena ketika kumpulan musuh sedang berkumpul, kemudian kita menuju atau menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh tadi, maka resikonya adalah kematian. Tapi kuda perang dia tidak pernah mundur. Dia tetap mengerjakan sesuai dengan perintah. Ini tentang ketaatan. Dan di ayat terakhir yang akan kita bahas di hari ini yaitu innal insana lirabbihi lakanu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat 1, 2 sampai 5 tadi Allah cerita tentang kuda. Allah cerita tentang kuda perang. Betapa taatnya kuda perang, betapa pengorbanannya. Lengkap tuh, 5 ayat full bicara tentang kuda perang. Tapi di ayat yang ke-6 cerita selesai. Allah tutup dengan kalimat innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi ketika kita membaca sebuah nasihat, ketika nasihat yang pertama bercerita tentang cerita kuda perang, kemudian di ayat yang kedua juga begitu, sampai kelima tiba-tiba ayat yang ke-6 kita sebagai manusia diberikan label oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu innal insana lirabbihi lakanut, sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka dari ayat ini kita bisa merenungi, merefleksikan. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada khutbah kedua kali ini, izinkan khatib ingin menyimpulkan apa yang kita kemudian tadi bisa ambil pelajaran dan motivasi untuk kita, bahwa ternyata Allah berikan kita sebuah hikmah dengan cara mempelajari bagaimana kuda perang taat kepada tuannya. Maka kemudian jadikanlah ini sebagai sebuah pengingat buat kita, agar kita tidak takut lelah, agar kita tidak takut sakit, agar kita tidak takut dengan hal-hal yang membuat kita terbatas. Asalkan yang kita kerjakan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, kita akan berikan semuanya. Dan kita, tentunya semua kita sangat takut apabila mendapatkan predikat ingkar. Na'udzubillah. Semoga kita kemudian bisa menerjemahkan ini menjadi sebuah perencanaan dan strategi agar kemudian ibadah kita semakin baik dari hari ke hari, semakin baik dari hari ke hari, agar kita tidak tergolong sebagai hamba Allah yang ingkar kepada Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah. Ya Nabi